Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok keripik kentang yang dengan anggota yang pertama ada Amri Fadila Aisyari dengan NPM 1975 10004. Ya, selanjutnya yang kedua Anissa Indriani dengan NPM 1975 10005. Selanjutnya Diana Vitasari dengan NPM 1975 10015. Di sini kami akan menjelaskan sedikit hasil survei yang kami lakukan tentang keripik kentang di desa di Kabupaten Garut. Yang kami gunakan adalah literatur. Selamat menyaksikan video kami. Yang pertama yaitu pendahuluan. Agroindustri merupakan salah satu sektor industri pengolahan yang mengelola hasil pertanian dan dari kegiatan tersebut akan meningkatkan pendapatan yang kemudian berakibat pada peningkatan permintaan, perkembangan pasar, tenaga kerja, serta dapat menarik perkembangan sektor pertanian. Salah satu agroindustri yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah industri pengolahan makanan. Itu pusatnya Badan Pusat Statistik 2018. Selanjutnya, pengertian kentang. Kentang merupakan salah satu tanaman hortikultura yang mengandung karbohidrat dan dapat dijadikan sebagai bahan baku agroindustri. Umumnya, kentang dijual dalam bentuk segar atau olahan. Pemanfaatan kentang dalam bentuk olahan dapat berupa keripik kentang, sambal goreng kentang, kentang goreng, tepung kentang, dan sebagainya. Menurut Udaya 2011, tujuan pengolahan adalah untuk meningkatkan keawetan, mengingat bahwa sebagai produk pertanian kentang seringkali mengalami kerusakan baik saat penanaman, pemanenan, maupun penyimpanan yang dapat menurunkan kualitas kentang. Selain itu juga pengolahan dilakukan agar memperoleh nilai jual yang lebih tinggi di pasaran. Menurut Alivia 2012. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan tentang tabel 1 produksi kentang di Kabupaten Garut pada tahun 2017. Nah, tabel 1 ini menunjukkan bahwa produksi kentang di Kabupaten Garut sangat melimpah. Industri pengolahan kentang merupakan salah satu industri yang saat ini sedang dikembangkan di Kecamatan Cikajang. Kegiatan dalam industri yang mengubah bentuk primer menjadi produk baru akan mengalami peningkatan nilai ekonomisnya. Hal ini disebabkan oleh proses pengolahan yang menambah input-input produksi sehingga dikeluarkan biaya-biaya lain dan terbentuk biaya baru yang lebih tinggi dan juga menghasilkan keuntungan yang lebih besar jika dibandingkan dengan produk mentah tanpa proses pengolahan. Namun, jumlah pengolah kentang di Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut masih tergolong sedikit. Hal ini disebabkan kurangnya informasi mengenai besaran nilai tambah yang dapat diperoleh dari proses pengolahan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai besaran nilai tambah yang dapat dari hasil pengolahan kentang menjadi keripik. Selanjutnya, metode penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan kuesioner, wawancara dengan responden, dengan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan cara pengisian kuesioner dan wawancara terhadap 11 responden pengolahan kentang di Kecamatan Cikajang menggunakan teknik sensus. Sedangkan data sekunder didapat dari instansi terkait. Dalam penelitian ini, instansi yang terkait adalah Badan Pusat Statistik dan Dinas Perdagangan dan UMKM Kabupaten Garut. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistika deskriptif untuk membuat gambaran secara akurat mengenai pengolahan kentang yang dilakukan oleh pengolah kentang di Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut dengan cara menganalisis data dan mendeskripsikannya. Adapun alat analisis yang digunakan adalah RC rasio untuk mengetahui efisiensi usaha pengolahan kentang. Selanjutnya di sini kita akan bahas tentang tabel 2 yaitu metode Hayami. Metode Hayami ini ada variabel, satuan, nilai. Yang pertama, output, input, dan harga.
Nah, output yang dihasilkan satuannya kilometer per periode, nilainya A. Bahan baku yang digunakan satuannya kilogram per periode, nilainya B. Tenaga kerja satuannya HOK per periode, nilainya C. Faktor konversi nilainya D sama dengan A per B. Selanjutnya, koefisien tenaga kerja nilainya E sama dengan C per B. Harga output nilainya dengan satuan Rp per kilogram, nilainya F. Upah rata-rata tenaga kerja, pendapatan dan keuntungan, satuannya Rp per HOK, nilainya G. Selanjutnya yang kedua, penerimaan dan keuntungan. Harga bahan baku Rp per K sama dengan H. Sumbangan input lain Rp per K kilogram, nilainya I. Nilai output Rp per kilogram, K sama dengan J sama dengan D kali F. Nilai tambah Rp per kilogram dengan nilai K sama dengan J min H min I. Selanjutnya, rasio nilai tambah, satuannya persen, nilainya L dalam kurung persen sama dengan K per J persen. Selanjutnya, imbalan tenaga kerja Rp per kilogram, M sama dengan E kali G. Bagian tenaga kerja, satuannya persen, nilainya N dalam kurung persen sama dengan N min K persen. Keuntungan Rp per kilogram, O sama dengan K min M. Tingkat keuntungan persen, P dalam kurung persen sama dengan 0 O per K persen. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Usaha pengolahan kentang di daerah Cikajang ini spesifik mengolah kentang menjadi keripik dengan jumlah total 11 usaha pengolahan kentang. Selain itu, juga terdapat berbagai usaha pengolahan makanan lainnya, seperti manisan, gula, kerupuk, tempe, tahu, dan lainnya. Penelitian yang dilakukan pada 11 responden yang menjadi pengolahan kentang, khusus mengolah kentang menjadi keripik di Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Responden berada dalam rentan umur 30-51 tahun, tingkat pendidikan formal, pengolah kentang beragam, mulai dari S1, 18,18%, SMA 72,72%, dan SMP 9,10%. Berdasarkan hasil wawancara, juga menyatakan 11 responden sudah memiliki izin resmi dari. Selanjutnya, tabel 3, karakteristik responden berdasarkan pengalaman pengolahan kentang. Pengadaan faktor produksi dalam kegiatan usaha pengolahan kentang menjadi keripik kentang di Kecamatan Cikajang pada dasarnya menggunakan bahan baku yang sama di setiap pengolahannya, yaitu kentang dengan varietas Atlantik. Kentang varietas ini memiliki umbi berwarna putih, umumnya berbentuk bulat dengan kandungan 20-22% total padatan dan memiliki kadar gula yang rendah. Bahan baku ini biasanya dikirim langsung oleh petani sekitar tempat usaha yang sudah menjadi langganan. Harga yang diberikan petani berada pada rentan 9.000 sampai dengan 9.500 dengan rata-rata harga 9.318,2 tergantung pada intensitas dan kuantitas pembeli kepada petani. Kuantitas kentang yang dibeli dari petani sekitar 200 sampai 1.000 kg dengan rata-rata banyaknya yaitu 490,9 kg. Untuk pengalamannya sendiri, pengalamannya dari 0 sampai 5 itu jumlah respondennya ada 5 dengan presentasi 5,45. Pengalaman 6 sampai 10 ada 4 orang responden dengan jumlah persentase 6,37. 11 sampai 5 tidak ada 15. 16 sampai 20 ada 2 responden dengan presentasi 18,18. Selanjutnya, tabel 4, jenis dan nilai penyusutan peralatan pada pengolahan keripik kentang. Dapat dibaca pada tabel di atas. Nah,
Selain itu, faktor produksi lainnya adalah tenaga kerja dan transportasi. Di Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, biaya harian orang kerja atau HOK berada di kisaran 35.000 sampai 50.000. Banyaknya pengolahan di setiap unit usaha berbeda-beda tergantung pada seberapa banyak output yang akan diperoleh. Rata-rata tenaga kerja yang digunakan yaitu sebanyak 3 orang dengan rentan 2-5 orang pada setiap unit usaha. Untuk transportasi, kebanyakan responden tidak melakukan pengiriman atau pengembalian secara bahan baku produk dikirim oleh petani langsung dan output keripik kentang diambil sendiri oleh konsumen. Namun, jika ada pesanan khusus keluar kota, maka biaya transportasinya sekitar 600 sampai 1 juta dalam sekali pengiriman. Selanjutnya, tabel 5 biaya variabel dalam satu kali pengolahan kentang. Nah, untuk total biaya variabelnya dalam satu kali pengolahan kentang adalah 5.651.154,5. Itu sudah termasuk bahan utama itu sudah termasuk sampai selesai sampai dengan pengemasan, tenaga kerja dan transportasi. Selanjutnya, tabel 6 biaya total dalam usaha satu kali pengolahan kentang adalah biaya totalnya 5.670.869,8. Selanjutnya, efisiensi usaha pengolahan kentang menjadi keripik kentang dapat dihitung menggunakan analisis RC rasio yang merupakan perbandingan antara penerimaan dengan biaya. Nah, analisis efisiensi usaha pengolahan kentang itu memiliki RC per C-nya adalah 1,8. Selanjutnya, tentang analisis nilai tambah dalam satu kali pengolahan kentang. Analisis nilai tambah pada 11 unit usaha pengolahan kentang menjadi keripik bertujuan untuk mengetahui rata-rata nilai yang ditambahkan pada proses pengolahan dan bahan baku sebagai biaya antara untuk memproduksi keripik kentang. Hasil perhitungan ini ditambah pada tabel 8 menunjukkan bahan baku yang digunakan dalam satu kali proses produksi adalah 490,9 kg yang menghasilkan 135 kg keripik kentang. Rata-rata tenaga kerja yang digunakan dalam proses pengolahan sebanyak 3 orang. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Nilai efisiensi usaha pengolahan kentang menjadi keripik kentang adalah sebesar 1,8. Angka tersebut menunjukkan lebih dari 1, yang artinya usaha pengolahan keripik kentang sudah efisien. Pengolahan keripik kentang memperoleh nilai tambah sebesar 10.647,40 per kilogram. Bahan baku kentang dengan rasio nilai tambah 48,04%. Artinya, untuk setiap 100 perak nilai produk mentah, maka dapat memberikan nilai tambah sebanyak 48 perak,04. Nilai tambah tenaga kerja diperoleh yaitu 781,40 per kilogram bahan baku. Keripik kentang bisa bertahan selama sekitar 3 bulan, adapun harga jual rata-rata keripik kentang per kilonya adalah 73.864. Terima kasih. Sekian video presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.